Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan Cipta, kembali ke YouTube Cipta Sarana Cendekia pada program Podcast Vokasi dalam Podcast. Kembali lagi bersama saya, Frian Famza, yang kali ini saya ditemani oleh salah satu mahasiswa vokasi di Universitas Brawijaya. Nah, teman-teman, seringkali kalau kita mendengar kata vokasi, orang tuh langsung berpikir bahwa mahasiswa vokasi itu hanya ada di perguruan tinggi vokasi. Padahal perguruan tinggi akademik juga ada yang membuka program vokasi ini. Nah, di sini untuk kita mengulas lebih lanjut, kita akan langsung ngobrol langsung sama salah satu narasumber kita. Monggo Mas, perkenalan dulu. Halo rekan Cipta, perkenalkan nama saya Yanuar Farhan Imaduddin Zamzami. Saya biasa dipanggil Farhan. Sekarang saya mahasiswa semester 4, program studi keuangan perbankan Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya, bidang minat perpajakan. Oke, ini panggilannya siapa Mas? Kalau saya Farhan, Mas. Oke, Mas Farhan. Iya. Nih, mengulas dari Mas Farhan tadi bahwa Mas Farhan merupakan mahasiswa di 3 keuangan tadi ya? Iya, keuangan perbankan. Saya mau tanya nih, dari pengalamannya Mas Farhan ini sampai ke semester 4 ini, apakah ada tantangan tersendiri tuh selama menjalani menjadi mahasiswa vokasi ini? Tantangan lebih ke karena saya ada di PTA ya Mas, perguruan tinggi akademik, dan vokasi ini hanya ada satu fakultas bisa dibilang. Karena dulu sebelum ada vokasi ini, untuk program studi diploma itu masih kembali ke fakultas masing-masing. Kemudian pada tahun 2000 sekitar 18 kalau nggak salah, saya juga lupa, itu baru dibuka program fakultas vokasi ini. Fakultas vokasi ya. Iya, mengumpulkan jadi beberapa prodi itu ya. Iya, mengumpulkan beberapa prodi, dan sekarang ada 5 prodi Mas di Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya. Ini ada yang pertama keuangan perbankan, kemudian administrasi bisnis, teknologi informasi, manajemen perhotelan, dan desain grafis. Oke. Dan untuk tantangannya menurut saya sih karena bisa dibilang fakultas ini bisa dibilang minoritas ya Mas, karena hanya ada satu. Kalau iya. dibanding dengan jumlah mahasiswa Iya, yang banyak banget. Iya, gitu. karena rata-rata di sana kan programnya sarjana semua ya Mas, sarjana S1, S2, S3, dan kita hanya D3 sama D4. Tantangannya lebih ke mungkin karena minoritas, kadang ada yang bisa dibilang kayak agak disingkirkan atau Agak gimana. disingkirkan, oke. Iya, karena kan Mungkin agak jauh juga ya iya, sama. tapi emang bener Mas, sebenarnya Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya itu bisa dibilang dulu itu sebutannya tuh luar gerbang. Oke, Karena fakultas kita luar gerbang. Iya, karena kita itu ada di sebelah gerbang BNI dan di pinggir jalan veterannya. Iya, iya. Nah, kemudian kita membuat fakultas sendiri, gedung sendiri, bangunan sendiri di UB Dieng. Mungkin Masnya tahu, di situ kita membuat bangunan sendiri untuk Fakultas Vokasi bersama dengan Fikes dan FKH. Jadi sekarang udah nggak luar gerbang sih Mas. Oke, udah jadi satu lah ya. Iya, udah jadi satu lagi. Oke, Mungkin karena itu omongan itu sih Mas, mungkin agak yang bikin gimana gitu karena di perguruan tinggi akademik dan kita vokasi sendiri, lebih kayak itu sih Mas. Iya, oke. Nah, kalau menelisik lebih jauh dulu Mas, saya mau tahu latar belakangnya Mas Farhan dulu tuh SMA atau SMK sih? Kalau saya SMA Mas. SMA, jurusannya? IPA. IPA, oke. Iya, kalau saya ini IPA. jurusan SMA, kemudian jurusannya IPA, masuk ke D3 keuangan. Iya. Gimana tuh rasanya? Kalau saya sih lebih, karena dulu saya IPA jadi kayak pelajaran biologi, fisika, kimia, terus tiba-tiba sekarang saya menghadapi akuntansi, kemudian manajemen perpajakan, manajemennya keuangan, juga, oke. iya. Bisa dibilang kayak saya belajar dari awal lagi. Belajar dari Tapi awal. karena mahasiswa tuh bisa dibilang lebih tingkatannya lebih tinggi dari siswa ya Mas, mahasiswa. Jadi kita harus benar-benar mencoba itu, kita harus belajar sendiri, kita ngulang dari awal, kita mungkin bisa dibilang karena sekarang juga semua platform tuh mudah untuk dijangkau ya Mas, Google, YouTube. Jadi kayak kita bisa belajar lewat situ. Kadang juga ada kelas-kelas, saya pernah ikut juga di ruang guru juga saya belajar awalnya itu. Jadi biar saya waktu di kuliah itu tidak benar-benar kosong. Jadi saya dapat mengikuti perkuliahan itu dengan baiklah. Oke. Itu Mas. Ada sedikit culture shock nggak waktu awal-awal kemudian dari SMA IPA tiba-tiba masuk ke bagian Pasti. keuangan? Karena Pasti kalau kita ada, Mas. ngebayangin anak SMA IPA kan biasanya kayak baik-baik gitu ya. Iya. Kalau kita masuk ke prodi keuangan biasanya kan anaknya modis-modis gitu ya Mas ya. Kalau culture shock-nya sih lebih ke karena dulu bisa dibilang saya kan MIPA. Oke, MIPA. MIPA simpelnya gini. MIPA itu ngitung huruf. Ngitung huruf, oke, nyariin X, Y, Z, A, B gitu ya. Kemudian kalau masuk ke jurusan yang Keuangan iya, ya. keuangan itu kita ngitung angka. Ngitung angka ngitung yang angka banyak tapi nggak ada, banget. iya, ngitung angka tapi nggak ada uangnya. Nggak ada uangnya, oke. Lebih ke itu Mas, culture shock-nya. Tapi kemudian bagaimana sih caranya Mas Farhan ini buat menyesuaikan hal itu tuh? Selain daripada belajar tadi ya, belajar mandiri tadi. Kalau saya sih karena kita itu harus
selalu beradaptasi dengan lingkungan yang kita sekarang jalani. Jadi mau nggak mau saya juga harus bisa ini. Dengan saya, ya seperti tadi yang awal saya belajar, kemudian saya tanya-tanya juga ke teman saya, bisa dibilang kan karena di keuangan ini kan juga ada beberapa, bisa dibilang sebagian besar itu dari IPS juga, jadi saya lebih mudah untuk belajar. Jadi karena belajar sama ada teman-teman gitu iya, ya, karena mereka punya basic di keuangannya itu, lebih ke itu Mas. Oke, nah ini kalau ngobrolin seputar kesibukannya Mas Farhan, Iya. selama menjadi mahasiswa vokasi itu ngapain aja sih Mas? Apakah punya kesibukan ataupun kegiatan yang sama dengan mahasiswa akademik gitu? Kalau untuk kegiatan pembelajarannya sih sama, cuma kalau kita lebih banyak prakteknya Mas. Jadi bisa dibilang untuk pembelajaran kita itu praktek dengan teori itu 2:1. Jika kita dalam satu mata kuliah itu ada 3 SKS, satu SKS-nya itu untuk teori, 2-nya ini untuk praktek. Oke, berarti Jadi memang setelah padat teori karya di sana. Iya, setelah teori sedikit gitu kita langsung mempraktekkan. Jadi langsung tahu gimana caranya mengoperasikan ini, mengolah data ini. Jadi kayak langsung dipraktekkan, jadi nggak lupa gitu Mas. Setelah teori langsung praktek. Nah, kalau di luar perkuliahan itu Mas, apakah ada kegiatan yang untuk mahasiswa vokasi gitu? Oh, kalau di luar perkuliahan sih lebih ke organisasi saya Mas. Karena juga apa aja tuh? Kalau saya sih di luar program di luar kampus, gitu iya di luar perkuliahan itu saya lebih ke organisasi sih Mas. Jadi saya dulu semester 1 itu ikut himpunan mahasiswa keuangan perbankan sebagai staf muda. Kemudian di semester 2 dan 3 itu saya di Dewan Perwakilan Mahasiswa sebagai staf ahli. Kemudian sekarang di semester 4 ini saya alhamdulillah walaupun sambil magang juga saya sambil tetap ikut organisasi juga. Sekarang saya di Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Vokasi, saya sekarang sebagai Ketua Komisi 4. Oke, itu di bidang apa tuh Komisi 4 teman? Kalau Komisi 4 itu lebih ke pengawasan terhadap Kemenkoan, diplomasi dan jaringan organisasi. Jadi program kerjanya itu lebih ke kita mengawasi program kerja yang dibawakan oleh BEM Fakultas Vokasi. Oke. Nah, ini Mas. Tadi kan Mas Farhan mengatakan kalau Mas Farhan juga cukup aktif ya dalam organisasi itu. Iya. Gimana sih kemudian caranya Mas Farhan menyimbangkan antara dunia perkuliahan tuh dengan organisasinya? Kalau saya sih awal-awal mungkin ya karena bisa dibilang saya masih adaptasi juga awal-awal, mungkin kadang saya masih semester 1 kadang masih keteteran juga. Apalagi keteteran. Iya, apalagi waktu ospek sambil ngerjain tugas ospek, organisasi, perkuliahan juga. Nah, itu tapi saya lebih ke untungnya saya bisa manajemen waktu ya Mas, karena bisa dibilang organisasi saya itu mungkin untuk kerjanya tuh mungkin bisa sore sampai malam. Jadi pagi sampai siang ke sorenya tuh saya masih bisa kuliah dengan lancar. Kemudian setelah kuliah saya bisa lanjut organisasi. Kemudian juga walaupun diimbangi dengan organisasi saya tetap mementingkan perkuliahan. Jadi walaupun prioritasnya tetap pada perkuliahan ya, iya. Jadi walaupun waktu jam perkuliahan saya ada kegiatan organisasi, saya tetap milih perkuliahan tersebut karena tujuan pertama saya untuk kuliah ini ya karena untuk mencapai pembelajaran ini, bukan untuk organisasinya. Organisasi itu saya pakai untuk bisa dibilang menyeimbangkan saya dari akademik sama non-akademiknya. Oke. Nah kemudian kalau manfaat terbesar tuh ya, yang terbesar yang Mas Farhan rasakan sebagai mahasiswa vokasi kemudian ikut organisasi. Nah apakah kemudian ada keterampilan yang menurut Mas Farhan itu mudah diasah karena Mas Farhan dari Fakultas Vokasi? Oke, untuk keterampilan sebenarnya organisasi itu malah sangat banyak yang kita dapat daripada di dunia perkuliahan. Apalagi karena kita bisa dibilang organisasi itu kita kenal dengan banyak orang ketemu sama banyak. Iya, ketemu bisa dibilang kayak petinggi-petinggi juga. Secara langsung gitu. Iya, dari fakultas bahkan universitas lain. Itu bisa dibilang kita bisa menjalin relasi yang pertama, kemudian kita juga melatih public speaking juga. Kemudian kita juga bisa melatih soft skill dalam situ karena bisa dibilang program kerja yang dibawa oleh organisasi yang ada di Fakultas Vokasi ini pasti selalu berorientasi dengan kevokasian. Jadi bisa dibilang kita ada mini class juga, ada pembelajaran tentang vokasi, tentang dari 5 prodi itu juga pasti ada. Oke.
Jadi sebenarnya cukup punya manfaat yang besar banget ya Mas ya. Iya, betul sekali Mas. Mahasiswa vokasi apalagi kalau ditambah ikut organisasi. Iya, Karena sangat nggak banyak cuma sekali. nyiapin skill buat nantinya skill teknis aja, tapi juga bisa membangun skill yang sifatnya soft skill tadi ya. Betul sekali Mas. Oke, begini. Tadi Mas Farhan bilang bahwasanya mahasiswa vokasi itu salah satunya adalah mahasiswa luar gerbang tadi ya. Iya. Nah, apakah mahasiswa vokasi ini punya kesempatan yang sama buat menjalin organisasi? Oke, untuk Walaupun mungkin di PT Akademik tuh. ya, kalau untuk menjalin organisasi, karena di lingkup Universitas Brawijaya itu tiap fakultas, bahkan tiap prodi itu mereka pasti punya organisasi. Minimal itu himpunan mahasiswa program studi. Oke. Jadi dana yang dari universitas itu pasti turun untuk organisasi intrakampus tersebut. Jadi seluruh fakultas bahkan prodi itu pasti difasilitasi untuk organisasi. Karena itu benar-benar sangat membantu kita dalam soft skill itu, kemudian public speaking juga sama relasi itu. Yang benar-benar menurut saya yang manfaatnya sangat besar tuh relasi sih Mas. Karena kita bisa mengenal berbagai banyak orang. Oke. Nah, kalau dibandingkan dengan mahasiswa akademik, kan ini sering banget bersinggungan tuh ya. Iya. Nah, apakah Mas Farhan punya ataupun pernah dengar tuh stereotip berkaitan dengan mahasiswa vokasi? Dan bagaimana Mas Farhan menanggapinya tuh? Oke, bisa dibilang karena mahasiswa vokasi itu kayak orang-orang memandang tuh lebih rendah daripada Ya, sarjana. Nah, tapi sebenarnya mahasiswa vokasi itu malah lebih siap untuk terjun langsung di industri. Karena kita bisa dibilang karena kita ada teori itu hanya 1 jam, 1 SKS, kemudian 2-nya ini praktek. Jadi kita bisa dibilang langsung siap setelah kita diberi teori langsung praktek. Dan untuk di dunia kerja kita malah bisa dibilang lebih siap daripada mahasiswa yang program sarjana. Lebih kayak itu. Karena saya pernah juga baca data sih Mas, karena di Indonesia itu sebenarnya bukan kekurangan tenaga ahli ya. Sebenarnya kita itu punya cukup tenaga ahli di bidang diploma tadi. Bahwasanya kita malah sekarang justru kebalikannya yang terjadi. Yang keterserapannya tinggi malah yang diploma. S1. Oh, S1. Tapi gitu. sebenarnya yang benar-benar siap ada yang diploma tadi. Iya. Tapi karena mungkin orientasi perusahaan-perusahaan Indonesia masih belum bisa membuka kesempatan buat mahasiswa diploma ya, jadi lebih kecil tuh change-nya. Iya. Oke, ini Mas. Kalau di vokasi Universitas Brawijaya itu, apakah nanti saat lulus ada uji sertifikasi kompetensi? Kalau untuk uji sertifikasi kompetensi pasti ada Mas, karena Pasti itu ada. bisa dibilang untuk membuktikan bahwa kita ini benar-benar orang-orang yang berkompeten dalam bidang itu. Oke, jadi mungkin juga hal yang membedakan dengan mahasiswa akademik ya Mas ya? Iya, karena di program sarjana kan nggak ada uji kompetensi tersebut Uji kan Mas. kompetensi. Iya. Yang mana kalau kita punya sertifikasi kompetensi ya kita ada lisensi tuh. Iya, buat bisa kita dibilang kompeten gitu. Iya, nilai plus untuk plus kita untuk kita apply kerja. apply kerja. Oke. Nah, ini kita sudah sampai ke diskusi 2 nih habis ini Mas. Oke. Kayaknya kita agak haus nih. Boleh tuh diminum. Oke, siap Mas. Oke. Gimana Mas rasanya? Sudah lebih lega? Lebih lega. Oke, tadi kita kan ngobrolin seputar organisasi dan kemudian mahasiswa vokasi tuh. Iya. Nah, sekarang saya tuh mau tanya seputar prodinya Mas Farhan, kemudian berkaitan dengan praktisi yang kemudian mengajar tadi Mas Farhan bilang, Iya. dan kemudian bagaimana sih kurikulum vokasi itu sendiri. Oke. Oke Mas, yang pertama saya mau tanya seputar kenapa Mas Farhan dulu itu memilih kejurusan ini? Nah, apakah kemudian ada alasan khusus yang membuat Mas Farhan tertarik untuk bekerja nantinya di bidang ini? Oke, jadi alasan pertama saya, sebenarnya saya kan kemarin ikut SNBT, jadi untuk pilihan pertama saya tuh S1 perpajakan di VIA UB. Perpajakan. Ya, kemudian pilihan keduanya saya pilih D3 Keuangan Perbankan ini karena saya mendengar, konsentrasi perpajakan iya itu. ada peminatan perpajakan ini. Dan kenapa saya pilih perpajakan? Karena menurut saya di lingkungan saya sendiri, di kota asal saya Blitar, itu bisa dibilang untuk minat dalam perpajakan tuh bisa masih kurang. Oke. Dan nanti saya ingin, bisa dibilang itu ingin Mengedukasi. Iya, lebih ke mengedukasi masyarakat sekitar. Gitu. Iya, karena pajak juga kan dari masyarakat untuk masyarakat juga. Iya. Nanti mereka juga yang mendapatkan dampaknya. Apalagi kalau nggak disosialisasikan tuh Mas ya. Iya. Kayak isu yang kemarin yang PPN 12% tuh. Nah, iya Yang itu. tiba-tiba UMKM nambahin QRIS-nya 1.000 gitu. Iya, ditambah jadi 12% gitu kan Mas. Oke, nah kemudian dalam konsentrasi perpajakan tuh ya Mas ya di Iya. D3 tuh.
seberapa besar sih porsi praktiknya dibanding teori? Apakah ini cukup untuk membentuk mahasiswa vokasi ini siap kerja gitu, Mas? Oke, kalau menurut saya praktiknya tuh malah bisa dibilang lebih besar daripada teorinya. Karena setelah teori bisa bilang tadi yang saya sebutkan di awal tadi, 2/3 tadi. iya, 2/3 itu teori hanya satunya dan duanya ini prakteknya. Jadi bisa dibilang kita itu sangat siap untuk langsung praktek kerjanya. Dan di program studi keuangan perbankan ini juga kita itu diwajibkan untuk magang. Oke, magangnya berapa bulan, Mas? Kalau di angkatan saya ini 1 tahun, 2 semester. 1 tahun lah. Iya, lumayan lama juga. Nanti setelah magang bisa bilang langsung TA, kemudian lulus. Iya, oke. jadi untuk mempersiapkan kita nanti di dunia kerja. Jadi kita bisa bilang magang dulu untuk Biar lebih tahu dunia lebih industri tahu sebenarnya gimana sih. Nah, itu dia. Karena dan kita juga bisa dibilang dikasih 2 semester. Bisa dibilang kalau mau ya di semester pertama itu di perusahaan swasta, kemudian di semester kedua ini di instansi pemerintahan atau sebaliknya. Bisa dibilang kesempatannya lebih Biar besar. punya 2 gambaran yang sudut pandang yang berbeda tuh ya, Mas, ya? Betul. Jadi bisa membandingkan, oh nanti arahnya kita tuh lulus mau apply kerja di mana, mau swasta atau pemerintahan, lebih ke itu. Oke, nah kalau secara pembelajaran di kampusnya tuh, Mas, bisa dikasih contoh tuh, misal di semester 1 itu ngapain aja, kemudian seberapa besar sih porsi praktiknya gitu loh. Oke, kalau di semester 1 itu saya tuh belum ada peminatannya. Jadi di semester 1 tuh saya masih bisa dibilang tuh keuangan dan perbankan. Keuangan perbankan. Iya, jadi kita mengurus keuangan sama ada perbankannya sedikit. Kemudian di semester 2 baru ada peminatan itu, dan saya memilih peminat perpajakan. Dan dalam minat itu di semester 2 saya itu bisa dibilang kalau semester 2 ini masih dasar-dasar perpajakan, kayak pengantar-pengantar gitu. Iya. Kemudian di semester 3 saya itu lebih sangat menjurus ke perpajakannya. Jadi ada salah satu mata kuliah itu namanya tuh aplikasi perpajakan. Jadi kayak kita simulasi. Dulu kan masih DJP ya, Mas ya. Pakai e-filing. Iya, pakai e-filing. Nah, jadi kita benar-benar simulasi itu ngerjain. Iya, jadi karena kita juga mengundang praktisi. Jadi bisa dibilang kita mudah untuk mengakses DJP itu. Jadi bisa dibilang kayak mereka punya salah satu akun untuk buat belajar lah. Buat belajar. Gitu iya, lah buat daminya itu. Jadi kita lebih siap lah. Kemudian di semester 4-5 ini kita fokusnya ke magang. Jadi langsung terjun ke dunia industri, biar tahu lah kondisi industri seperti apa. Iya, betul. Seperti itu, Mas. Oke, nah kemudian ini, Mas. Mas Farhan tadi bilang juga semester 4, kemudian sekarang lagi magang ya? Iya. Nah, kemudian sekarang kan magangnya di kantor konsultan pajak Agus Sabu dan Rekan. Boleh dong ceritain, Mas, gimana pengalamannya di kantor konsultan pajak Agus Sabu dan Rekan? Oke, untuk pengalaman sebenarnya sangat apa ya, Mas? Bener-bener yang waktu praktek itu bisa dibilang emang kita aplikasikan waktu magang ini. Jadi bener-bener kemarin itu waktu kita pembelajaran di kuliah, waktu prakteknya itu ternyata ya sama di sini kita juga pakai seperti itu. Jadi kita nggak kaget lah dengan dunia kerja, jadi nggak banyak adaptasi harus begini-begini dan lain-lain. Jadi bisa dibilang saya udah bisa mengoperasikan ini. Cuma mungkin karena Cortex masih baru ya. Dan kemarin di semester 3 saya tuh belajarnya masih aplikasi perpajakan itu masih pakai DJP. Iya, jadi kayak masih perlu adaptasi dengan Cortex yang ini. Iya. Oke, jadi secara kompetensi pun sebenarnya nggak terlalu ada perbedaan yang signifikan ya, Mas? Iya, betul. Karena pada dasarnya baik itu yang diajarkan di kampus dengan yang terjadi sekarang juga nggak jauh beda gitu ya. Iya. Nah, kalau mungkin di luar kompetensi itu, Mas, gimana? Mungkin lingkungannya selama magang ini, kemudian komunikasi dengan para supervisor dan sebagainya, bagaimana, Mas? Untuk lingkungan saya nyaman ya, Mas, dengan di lingkungan magang di sini dan juga supervisornya. Kalau di lingkungan ya karena saya dengan rekan-rekan magang yang lain banyak gitu ya, Mas? Iya, banyak juga yang magang di sini dan misal kalau saya ada kesulitan, saya bisa tanya. Dan itu bisa dibantu juga karena di sini yang magang juga ada yang beberapa ada dari yang sarjana juga, nggak hanya diploma. Jadi mungkin bisa sharing informasi. Iya, sharing informasi. Teori mereka kan lebih banyak daripada kita. Kalau kita lebih ke praktek. Lebih ke prakteknya. Iya. Kemudian untuk supervisornya juga bisa dibilang kalau kita juga nggak bisa, kita diajarin juga. Bukan yang dipaksa untuk bisa. Karena kalau dipaksa untuk bisa kan takutnya nanti kita ada kesalahan dan lain-lain. Juga karena kan kita kan di konsultan pajak ya, Mas ya. Iya. Yang mana ini banyak data-data perusahaan yang sifatnya rahasia. Iya, gitu, itu juga, Mas. Nah, kemudian ini saya mau tanya sih, Mas. Tadi Mas Farhan sempat singgung seputar praktisi mengajar tuh. Iya. Nah, gimana sih kondisi praktisi mengajar di vokasi itu? Oke, untuk praktisi mengajar bisa dibilang
saya di mulai semester 3-nya itu untuk dosen praktisinya itu 70 sampai 80%. Berarti lebih banyak praktisinya daripada iya, lebih banyak dosen praktisinya. gitu ya? Iya, ada kita mengundang konsultan pajak, ada fiskus juga ada. Fiskus bareng juga iya, ada. Okay. akuntan publik juga ada. Oke. Jadi bisa dibilang karena mereka juga ada di bidang itu, terus melakukan pembelajaran dengan basicnya mereka udah tahu begini. Jadi kita juga tahu nanti di dunia kerja itu bagaimana, kita harus bagaimana. Dan mata kuliah yang dibawakan itu benar-benar juga ternyata sangat relevan dengan gitu ya, iya relevan dengan perkembangan sekarang. Karena mereka juga yang pasti mengikuti perkembangan mulai dari undang-undang perpajakan yang selalu berubah. Iya. Kemudian juga apalagi yang fiskus juga, jadi kita tahu di dalam KPP itu bagaimana kantor pelayanan pajak tuh sistemnya bagaimana dan lain-lain. Sempat bagaimana sudut pandang fiskus iya, juga. Iya, sempat juga kita saya kemarin visit ke KPP Malang Selatan. Oke, KPP Malang Selatan. Iya, jadi kayak kita tahu di KPP itu bagaimana. Kemudian saya juga udah merasakan di konsultan itu bagaimana. Oke, berarti sudah mendapat dua perspektif yang berbeda. Iya, begitu. Oke, nah kemudian nih Mas, saya mau tanya. Kalau secara umum di luar Brawijaya, kurikulum vokasi itu sebenarnya sering dapat kritik tuh, karena dianggap kurang fleksibel dan kemudian kurang mengikuti perkembangan industri saat ini. Oke. Nah, dari perspektifnya Mas Farhan, apakah kurikulum perpajakan kemudian di vokasi Universitas Brawijaya sudah cukup update, atau masih ada gap yang perlu diperbaiki? Oke, kalau saya sih sejauh ini menurut saya update, tapi mungkin karena hanya ada satu sih. Kalau menurut saya yang benar-benar agak kurang siap untuk dunia pekerjaan lebih ke korteks itu sih. Tapi itu bisa dibilang saya karena masih bisa maklumin. Gitu iya, ya. Karena itu kan belum dirilis di tahun 2024. Mulai pengaplikasiannya di 2025. Iya, jadi kemarin waktu semester 3 tuh kita masih pakai DJP, e-filing, kayak gitu, masih manual lah seperti yang dulu. Oke. Berarti kalau dari Mas Farhan sendiri nggak setuju ya dengan perspektif ini sebenarnya? Iya. Karena sebenarnya kurikulum vokasi itu udah sangat-sangat fleksibel dan kemudian sudah mengikuti perkembangan terbaru gitu. Iya, kalau menurut saya mungkin ini lebih ke bagaimana program studinya atau fakultasnya itu beradaptasi dengan dunia kerja yang bisa dibilang 1 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan. Iya, begitu. Ini Mas, selanjutnya saya mau ngobrolin seputar nanti setelah lulus nih ya. Oke. Mas Farhan kan sekarang semester 4, tinggal 1 tahun lagi tuh ya? Iya, 1 tahun lagi. Tinggal 1 tahun lagi. Banyak yang bilang kalau lulusan vokasi itu lebih cepat terserap kerja. Meskipun data yang ada sekarang pun orientasi perusahaan masih ke S1 ya? Iya. Dari yang Mas Farhan lihat, kemudian di lingkungannya Mas Farhan, apakah memang seperti itu? Atau apakah ada faktor yang kemudian membuat lulusan vokasi lebih diincar di dunia kerja? Oke, kalau menurut saya setuju dengan ini. Karena bisa dibilang kita waktu magang, itu kan kelihatan banget kita itu kinerjanya bagaimana. Kalau kita benar-benar kinerjanya bagus dan benar-benar bisa beradaptasi di perusahaan tersebut, pasti orang perusahaan tuh ngelirik. Ya, ngelirik. Kemudian juga mungkin bisa ngasih rekomendasi tadi ya. Nggak jarang juga ada yang kita mahasiswa semester 5 atau rata-rata semester 5, itu kadang ada yang udah ditawarin kontrak. Oke, jadi mungkin itu juga fungsinya ya? Iya, fungsinya. Iya. Ya, kemudian bener-bener karena kita anak-anak diploma ya Mas, jadi banyak prakteknya, kemudian udah tahu semuanya, jadi perusahaan tuh pasti kalau udah lihat langsung, oh ternyata anak vokasi tuh lebih tahu, lebih siap gitu iya, jadi makanya itu langsung melirik, langsung diambil, langsung direkrut. Dan tapi sebenarnya ada minusnya juga sih Mas kalau langsung direkrut. Ada kalau misal direkrut itu kadang mahasiswa itu lebih fokus ke pekerjaannya daripada menyelesaikan perkuliahannya. Ada beberapa mahasiswa juga yang mereka itu tugas akhirnya itu tertunda-tunda karena mereka lebih fokus lebih fokus ke pekerjaannya. Jadi bisa dibilang ada plus minusnya. Ada plus minusnya. Oke. Nah, kemudian nih Mas, saya mau tanya apakah lulusan vokasi lebih banyak yang langsung kerja ya? Misalkan dari D3 nih kayak Mas Farhan ini. Apakah nantinya lebih banyak yang langsung kerja ataupun melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi? Oke, kalau menurut saya ini beda dengan SMK ya Mas. Kalau SMK kan rata-rata langsung setelah lulus SMK kerja. Kalau menurut saya vokasi ini ada bisa dibilang hampir 70-80% tuh ada yang ekstensi. Jadi kayak lebih meningkatkan value mereka menjadi sarjana. Kemudian dengan kontak perusahaan tadi yang udah ada tadi ya. Bisa ada juga yang mereka tuh kerja sambil lanjut S1. Itu juga banyak yang seperti itu. Jadi malah hampir jarang banget yang kemudian cuma kerja aja ya Mas. Iya, mungkin kalau mereka kerja itu bisa dibilang kayak aku mau kerja 1 sampai 2 tahun dulu baru nanti
lanjut kuliah lagi, ada yang seperti itu juga. Oke, jadi sebenarnya memang sebuah hal yang berbeda dengan SMK ya Mas kondisinya. Iya. Mungkin karena para mahasiswa ini juga lebih terbuka perspektifnya karena Betul, ketemu sama itu. banyak orang, kemudian juga ditempatkan di industri yang cukup lama banget tuh, 1 tahun tuh. Iya, betul, itu juga Mas. Oke. Nah, menyinggung ekstensi tadi Mas. Iya. Ekstensinya tadi mungkin yang maksud Mas Farhan ini sebenarnya rekognisi pembelajaran lampau yang bisa transfer kredit tadi ya. Iya, transfer kredit. Nah, apakah ini menurut Mas Farhan ini jadi opsi yang menarik buat Mas Farhan nantinya? Oke, kalau saya sih sangat tertarik dengan ini Mas, karena bisa bilang nanti saya setelah lulus ini mungkin saya mau kerja sambil ekstensi juga. Karena menurut saya, kalau menurut saya pribadi ya, karena ini hanya D3 menurut saya masih kurang untuk nanti siap di dunia kerja. Dan saya pengen kayak bisa dibilang tuh punya 2 gelar, ada yang diploma, ada yang sarjana. Jadi orang tuh melihatnya, oh ini orang yang siap dengan praktek, dengan teorinya juga siap semua. Ini pasti sangat kredibel ya. Iya, kredibel. Iya. Gitu. Oke. Antara teori dengan praktiknya tuh seimbang, setara gitu, Mas. Oke. Nah, ini Mas, ya pertanyaan terakhir lah. Ya. Rencana Mas Farhan nih setelah lulus nanti seperti apa tuh? Boleh dong dikasih tahu roadmap-nya lah. Entah setelah lulus ini nanti atau 5 atau 10 tahun ke depan. Oke, kalau saya sih untuk setelah lulus ini bisa dibilang saya pengennya kerja sambil ekstensi tadi, atau antara saya langsung ekstensi. Kemudian kalau nggak gitu ada opsi juga saya kerja dulu 1 tahun. Bisa dibilang kayak saya pengen ekstensi ini dengan uang saya sendiri pengennya. Oke. Kemudian nanti setelah saya ekstensi, saya inginnya pertama itu di konsultan pajaknya. Karena saya tujuan pertama itu ingin jadi konsultan pajak di daerah Blitar. Karena bisa dibilang di Blitar tuh masih minim sekali konsultan pajak itu. Nggak sampai 5. Nggak sampai 5 untuk padahal kota dan kabupaten Blitar. Betul, padahal itu bisa dibilang area Blitar itu perusahaannya tuh cukup banyak, apalagi perusahaan perseorangan. Di sana tuh banyak sekali orang-orang yang beternak, ternak telur ayam itu banyak sekali Mas. Banyak, dan mungkin skalanya udah besar-besar. Iya, skalanya udah besar-besar juga. Mungkin udah bisa dikukuhkan jadi TKP itu ya Mas. Iya, mereka yang seharusnya udah tahu bagaimana pajaknya, tapi mereka nggak bayar pajak. Karena kurang sosialisasi itu Mas. Jadi Mas Farhan melihat potensi itu ya di Blitar. Iya, melihat potensi itu Mas. Oke, bagus sih Mas, karena melihat potensi kemudian membuat kita menjadi punya manfaat juga kan buat masyarakat sekitar. Jadi kita juga bisa mengabdi ke masyarakat juga. Oke teman-teman, itu dia obrolan kita dengan Mas Farhan kali ini. Cukup banyak banget yang kita obrolin tadi, bagaimana pengalaman Mas Farhan selama menjadi mahasiswa vokasi, kemudian bagaimana Mas Farhan kemudian bisa berorganisasi di tengah-tengah dalam kondisi magang ini, hingga pengalaman Mas Farhan untuk magang ini sampai pada akhirnya nanti bagaimana resolusi Mas Farhan setelah lulus nanti. Oke Mas Farhan, terima kasih untuk semuanya nih. Saya mau minta pesan tuh buat mungkin teman-teman di luar sana, rekan cipta yang di sana, entah itu masih SMK ataupun yang sudah berada di perguruan tinggi. Boleh dong dikasih pesan dari Mas Farhan. Oke, untuk rekan cipta. Jadi jangan minder kalian itu masuk ke diploma. Karena diploma itu malah sangat siap untuk dunia pekerjaan. Jadi kalian punya nilai plus, apalagi dari uji kompetensi tersebut. Jadi kalian punya nilai plus untuk perusahaan merekrut kalian. Jadi jangan minder dengan anak-anak sarjana yang mereka bisa bilang memang teorinya lebih tinggi daripada kita, yang hanya fokusnya lebih ke praktek. 2:1, prakteknya 2, teorinya 1. Kalau mahasiswa sarjana, prakteknya 1, teorinya 2. Jadi mereka lebih banyak teorinya daripada prakteknya. Tapi sekarang yang dicari di dunia kerja itu lebih ke prakteknya, bukan hanya teori. Jadi kalian jangan minder kalau hanya diploma, malah itu sangat nilai poin plus untuk kalian nanti di dunia kerja. Mungkin itu aja dari saya. Oke. Itu dia teman-teman, pesan dari Mas Farhan. Mas Farhan tadi sangat menekankan bahwasanya jangan insecure kalau menjadi mahasiswa diploma, mahasiswa vokasi, atau semua rekan-rekan vokasi di luar sana, karena keterampilan teknis itu sangat dibutuhkan di dunia kerja saat ini. Oh iya rekan cipta, itu saja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Cipta Sarana Cendekia, dan ikuti terus perkembangan dan aktivitas kita di sosial media kita dengan nama yang sama @ciptasaranacendekia. Mungkin cukup itu saja. Saya Friend Famza dan saya Farhan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Vokasi dalam Podcast.